Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Surabaya, Jawa Timur menyebar pesan singkat mengenai larangan kegiatan politik di masjid. Pesan yang diterima masyarakat itu menyebutkan nama bakal calon presiden Anies Baswedan. Pesan singkat yang tertulis surat Bawaslu Jawa Timur nomor 123 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, membenarkan ada pesan singkat yang disebar ke sejumlah nomor. Bawaslu menegaskan bahwa regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan tahapan kampanye baru dimulai November 2023 mendatang dan tempat ibadah termasuk lokasi yang dilarang. Masjid tidak dapat digunakan untuk sosialisasi, apalagi ajakan memilih kandidat calon presiden. Acara Anies tetap boleh terlaksana selama tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Apakah benar Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya, Jawa Timur menyebarkan pesan singkat larangan kegiatan politik Anies Baswedan di masjid? Ya, saat ini sudah terhubung bersama kami Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar. Selamat sore Pak Agil Akbar. Apa tanggapan Bawaslu soal SMS berisi larangan kegiatan politik Anies Baswedan? Ya, selamat sore Ibu. Jadi terkait SMS blast yang beberapa saat lalu atau kemarin itu beredar, bahwa kami tidak pernah menyampaikan SMS itu secara blasting ya seperti yang disampaikan oleh beberapa media, itu yang pertama. Tapi yang kedua, benar adanya bahwa kami telah menghimbau beberapa lembaga dengan nomor surat 123 dan seterusnya pada tanggal 13 Maret perihal kedatangan Bapak Anies Baswedan di Surabaya. Secara prinsip kami melakukan himbauan itu adalah upaya pencegahan pelanggaran terkhusus pada pelanggaran pemilu tahun 2024. Beberapa surat itu sudah kami sampaikan ke beberapa awak media untuk dapat diketahui dan dipedomani bagi partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU. Karena kita ketahui bersama pada beberapa bulan lalu partai peserta pemilu telah ditetapkan oleh KPU, seperti itu. Kami juga ingin tahu Pak, narasi dan isi SMS ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Apakah memang seluruh warga di Kota Surabaya atau bagaimana Pak Agil? Kami tidak tahu Mas ya terkait SMS blast yang dimaksud tadi, tapi betul kami membuat surat himbauan. Oke, ini artinya apa nanti akan ada mediasi atau paling tidak akan ada penyampaian hal-hal tertentu mengenai langkah selanjutnya begitu? Jadi begini, dalam surat himbauan kami telah kami tegaskan bahwa agenda sosialisasi partai peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU itu tetap bisa dilaksanakan sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kami telah menyampaikan pada peraturan KPU tahun 2018, peraturan 33, perubahan PKPU 23 tahun 2018 bahwa partai itu dapat melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan yang ada. Pada Undang-Undang 7 pasal 280 disebutkan bahwa kegiatan kampanye itu tidak dapat dilakukan di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Dan kami juga menekankan pada himbauan kami bahwa kita mengharapkan netralitas dari aparatur sipil negara. Jadi pada Undang-Undang 5 tahun 2014, netralitas aparatur sipil negara melarang setiap personil ASN untuk mengikuti kegiatan partai politik. Jadi poin besarnya adalah kita mengupayakan ataupun mendorong agar tidak ada praktek politik di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Dan kita juga mendorong agar tidak ada keterlibatan aparatur sipil negara dalam kegiatan politik seperti itu. Tapi untuk sosialisasi partai politik tetap diizinkan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang saya sebutkan tadi. Mas Agil, kalau untuk di masjid isi suratnya ini kami juga ingin tahu secara spesifik. Apakah kalau hanya sifatnya sosialisasi, bukan kampanye atau ajakan, hanya sekedar datang berbaur dengan para jemaah lain di masjid, apakah itu termasuk melanggar, Mas Agil? Iya,
kami tidak pernah menyatakan itu ada pelanggaran ya Mas ya. Jadi kami hanya menyampaikan himbauan untuk upaya pencegahan pelanggaran. Kami juga datang melalui Panwascam kami, kebetulan saya ada di Panwascam Jambangan. Jadi Panwascam Jambangan datang untuk melakukan pengawasan kegiatan Bapak Anies Baswedan di Masjid Agung Surabaya atau Al-Akbar Surabaya. Jadi memang tidak ada orasi politik saat di masjid, hanya ada beberapa penyampaian aspirasi dari beberapa pengurus partai di sentra wisata kuliner. Jadi itu dua tempat yang berbeda. Tapi memang berdekatan dengan Masjid Al-Akbar. Sepanjang kami melakukan pengawasan belum ada dugaan pelanggaran seperti yang disangkakan oleh beberapa pihak seperti itu, Mas. Iya, mungkin ada suratnya Mas Agil yang bisa ditunjukkan kepada pemirsa TV One sehingga jelas terang benderang. Kelihatan ya? Baik, agak terkena pantulan cahaya ya. Tapi paling tidak begini, jika tidak terdeteksi adanya pelanggaran, artinya dalam surat itu poin paling penting yang disampaikan apa saja, Mas Agil? Jadi begini, partai politik kan telah ditetapkan oleh KPU. Iya. Partai politik dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Cuman tentu tetap ada tempat-tempat yang tidak dapat dipergunakan untuk praktek politik seperti tadi. Seperti yang saya tegaskan tadi bahwa kegiatan politik tidak dapat dilakukan di gedung tempat pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Seperti itu. Jadi bukan pada poin personnya, tapi kegiatan politiknya. Kalau person to person mengunjungi tempat-tempat tadi tanpa ada kegiatan politik tentu diperbolehkan. Tapi kegiatan partai politik yang di tempat-tempat tadi tentu tidak diizinkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, seperti itu. Mas Agil, ini kan sifatnya imbauan ya Mas ya, bukan larangan. Artinya ketika memang Anies Baswedan menggelar Betul. kegiatan di masjid, Bukan. ya tidak ada sanksi juga yang tertulis kan Mas? Ya, jadi memang tidak ada sanksi karena memang belum ada dugaan pelanggaran. Kita akan menyampaikan himbauan agar tidak ada kegiatan politik di tempat ibadah. Seperti itu tadi. Dan memang ketika melakukan pengawasan yang bersangkutan atau Pak Anies Baswedan hanya sholat Jumat dan bergeser ke tempat yang lain seperti itu. Ya, jadi artinya jika silaturahmi biasa, tidak ada ucapan yang mengajak untuk memilih seseorang, artinya sah-sah saja dan tidak bisa dikatakan bahwa ini melanggar walaupun itu dilakukan di tempat di masjid begitu ya? Jadi ini pasal berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Jadi tidak hanya pada calon saja ya, calon presiden ataupun partai. Semua orang ketika melakukan praktek politik pada tempat-tempat yang dilarang tentu juga akan melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak pada subjek seseorang yang akan menjadi calon seperti itu. Tapi untuk kasus ini Mas Agil spesifik Artinya Mas, ini berlaku menyebutkan untuk semua nama orang Anies dan Baswedan semua Mas. partai. Tapi dalam kasus ini dalam isi SMS 11 yang spesifik Mas, Ya, karena menyebutkan memang nama Anies Baswedan. Jadi dalam SMS 11 itu kita tidak pernah melakukan SMS 11 itu ya Pak ya. Jadi Bawaslu tidak punya, atau Bawaslu Surabaya tepatnya tingkat kabupaten kota, kita tidak punya fitur ataupun teknologi semacam SMS 11 yang dimaksud. Betul kami menyampaikan himbauan tapi kepada takmir masjidnya agar upaya pencegahan oleh takmir bisa disampaikan kepada panitia kegiatan seperti itu. Tapi Dan saya pikir artinya itu isi adalah SMS itu sudah benar cukup baik apa yang terlaksana, disampaikan tidak ada- Bawaslu paling tidak kan, walaupun memang tidak dibelas oleh Bawaslu. Jikalau kemudian di situ dituliskan melanggar, kami tidak pernah menyampaikan melanggar, kami hanya menyampaikan himbauan. Baik, Mas Agil, mungkin yang dipertanyakan publik adalah kenapa Bawaslu harus turun tangan dan antara isi SMS dan surat. Meskipun mungkin Bawaslu menyatakan tidak menyebar itu secara masif, tapi kan antara isi surat sama isi SMS itu sama kan Mas? Ada nama Anies Baswedannya. Kenapa tidak ini berlaku untuk seluruh kandidat calon presiden 2024? Sudah, jadi sebenarnya kebetulan saja ini kemarin ramai ya. Jadi beberapa kali kita juga menyampaikan himbauan, termasuk beberapa kepala-kepala daerah di Surabaya, kita juga menyampaikan bahwa ASN juga harus netral pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Cuma memang tidak terliput seperti itu saja, Mas. Jadi bukan hanya pada satu faktornya, tapi memang kebetulan tidak terliput saja. Ya, ini kan sudah sempat ramai begitu viral. Artinya langkah ke depannya apa nih dari Bawaslu sendiri untuk meluruskan bahwa ini memang untuk secara keseluruhan bukan untuk person to person? Ya, memang kita menghimbaunya ini kepada partai peserta pemilu. Jadi tidak pada seseorang atau satu partai saja, tapi semua partai.
kita menyampaikan himbauan yang sama bahwa partai itu boleh bersosialisasi ketika sudah ditetapkan menjadi partai politik sesuai dengan keputusan KPU nomor 551 tahun 2022. Ada beberapa partai yang boleh melakukan kegiatan sosialisasi pada pendidikan politik kepada masyarakat. Cuman kebetulan saja ini yang diangkat adalah pada salah satu perspektif calon saja seperti itu. Dan itu pun kita belum tahu apakah Pak Anies Baswedan nanti menjadi calon karena kan belum dimulai tahapan pencalonan untuk presiden dan wakil presiden. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi di PKPU untuk tahapan dan jadwal PKPU 3 tahun 2022, jadi kampanye itu kan baru November, termasuk pencalonannya juga masih lama. Tapi kalau partai itu sudah ditetapkan. Artinya kita lebih kepada melakukan himbauan kepada partai peserta pemilu. Termasuk pada Februari kemarin kita menggelar deklarasi bersama dengan partai politik setingkat Kota Surabaya. Dan semua partai hadir. Semua partai hadir, kita melakukan deklarasi bersama. Kita menyampaikan dan kita menandatangani fakta bersama bahwa tidak ada kegiatan partai politik yang melibatkan isu SARA, kemudian praktek money politik dan seterusnya. Cuman itu tidak terliput. Begitu. Jadi ada banyak momen yang sebenarnya sudah kita lakukan dan kita upaya pencegahan, tapi tidak pernah terliput. Sedangkan pada lokus kemarin itu yang lebih banyak terangkat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Mas Agil Akbar sudah bergabung bersama kami mengenai Bawaslu larang kegiatan politik di masjid. Terima kasih, selamat sore.